Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi bersama kita Cifai, Chelsea, dan Virus di podcast Mandua Banyuwangi edisi spesial Ramadan. Alhamdulillah. Hai Kak Virus. Halo Kak Chelsea. Gimana nih kabarnya Kak Virus hari ini? Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah. Kira-kira puasa nggak nih Kak Virus hari ini? Alhamdulillah puasa dong Kak. Alhamdulillah. Gimana kalau Kak Chelsea hari ini puasa? Puasa dong pastinya. Ngomong-ngomong, kira-kira gestar kita hari ini siapa sih Kak? Hari ini tuh kita bersama salah satu guru Mandua Banyuwangi. Wow. Kita langsung aja ya Langsung Kak. aja deh ya Kak, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, boleh perkenalan terlebih dahulu? Oke, baik. Yang panjang atau yang pendek? Boleh panjang, boleh pendek. Oke, perkenalan dari saya, nama saya Ali Fauzi. Ketepatan saya guru mapel fikih dan SKI. Asli saya adalah Sempu. Sekarang ya bertempat tinggal di Sempu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke. Kira-kira sempunya sempu mana nih Pak? Oke, sempunya ya hampir kurang lebih masih tetanggaan antar dusun. Kita di dusun Mangli saya. Oh, Betul. Jauh ya sama rumahnya Kak Chelsea? Mepet. deket sedikit. Oh, sedikit. Kira-kira Bapak sudah menjadi guru di Mandua Banyuwangi itu kira-kira sudah berapa tahun nih Pak? Berarti kalau dihitung Januari kemarin sudah 2 tahun. Sampai Wah. sekarang berarti sekarang bulan Maret ya? Maret. Berarti 2 tahun 2 bulan. Baik Kak Virus. Pastinya ya Pak, kan di bulan puasa ini kan puasa hukumnya wajib. Nah, terus kan kalau kita melakukan niatnya dengan tulus dan benar, pasti damai gitu gak sih Pak? Karena kan kita kan ngelakuinnya puasa kan kayak enjoy, gak tertekan gitu. Menurut Bapak gimana? Ya, sangat benar sekali. Karena dalam berpuasa itu memang kita diniatkan karena lillahi ta'ala. Semua itu diniatkan karena lillahi ta'ala. Ikhlas, ridho. Insya Allah dengan keridhoan, kenyamanan. Karena ketentraman dan kenyamanan hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga puasa yang sebenarnya di puasa ini benar-benar banyak ujian dan cobaan. Yang pertama ujian dan cobaannya pastinya apa? Haus dan lapar, emosional, pastinya seperti itu. Namun di bulan Ramadan ini kita yang beriman, insya Allah kita semuanya di sini orang-orang yang beriman, insya Allah akan merasa nyaman, merasa tentrem dalam melaksanakan ibadah puasa. Ini di Indonesia kan puasanya hanya berapa jam? 12 jam ya? 12. Mulai jam 5 sampai jam 5 Iya, Pak. Iya. 12 jam lebih lah. Iya. Kalau di Inggris Raya sudah berapa itu? Puasanya dikurangi 3 jam. Berarti bukanya nanti jam 8 malam. Gitu. Iya. Malam banget ya Kak? Iya, ada lagi yang di sana malam tok. Oh, ada Pak. Ada di daerah di Norwegia gitu. Wah. Makanya kita termasuk bersyukur bisa merasakan puasa itu setengah hari ya. Iya. Alhamdulillah banget nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira kan ini kan pada bulan Ramadan nih ya Kak. Betul. Ya Pak ya, Banget, benar kan. betul. Ramadan ini kan sering disebut dengan bulan yang penuh berkah dan kedamaian nih Pak. Kira-kira menurut Pak Ali itu apa sih yang bikin Ramadan ini terasa lebih damai dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya? Oke. Utamanya di bulan Ramadan bisa merasakan kedamaian ya, Rek ya. Iya. Itu karena satu, kita menahan hawa nafsu. Kemudian kita banyak batasan-batasan di mana kita tidak boleh makan yang sebetulnya makan itu hukumnya kan halal. Iya. Cuman sama ibadah puasa ini dilarang untuk makan dan minum di 12 jam tadi. Mulai awal terbitnya fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari atau waktu sholat maghrib. Itu sehingga mengakibatkan kita itu lebih gimana ya, mengontrol diri itu lebih tepat, sehingga membuat kita semuanya itu menjadi lebih
damai. Oh iya, bener banget. Iya, damai. Hening lah bahasanya. Iya. Betul sekali. Dulu kan kita punya, pas kita bulan-bulan yang tidak berpuasa, kita kan semangat. Iya. Lapar sedikit, kita ke kantin. Lapar sedikit, kita ke koperasi gitu. Iya. Betul banget. Nah, akhirnya kan punya tenaga lebih, Iya. sehingga berisik. Kalau puasa ya wes ngempet sampai maghrib. Jadi merasa hening dan damai. Insya Allah seperti itu. Bener banget nih Kak Fairuz. Iya, kalau boleh gak sih Pak kasih tips supaya kita selama menjalankan puasa itu tetap sabar, terus habis itu tidak emosi dan Kayak intinya tetap damai gitu loh iya, Kak. Kak. Pada saat menjalankan bulan puasa tersebut. Oke, jadi tipsnya adalah ketika menjalankan puasa tadi yang benar dipertanyakan pertama, kita harus ada niat yang ridho, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatilah ini adalah kewajiban kita yang harus benar-benar kita laksanakan. Yang ketiga, kita harus merasa bulan ini bulan yang penuh dengan, jangan merasa sih, karena memang sebenar-benarnya pahala puasa itu tidak bisa digambarkan karena besarnya. Iya. Bener sekali. Andaikan bulan puasa ini, bulan Ramadan ini tahu pahalanya, maka kita akan menangis ketika memasuki bulan Syawal karena benar-benar agungnya bulan Ramadan. Sehingga tipsnya tadi itu ridho, ikhlas, kemudian kita ikhlas melaksanakannya. Dan kita melaksanakan ini hanya sebulan, dalam 12 bulan hanya 1 bulan kita berpuasa. Insya Allah menikmati. Gitu. Oke. Bener banget Kak Fairuz. Kan bulan Ramadan ini juga termasuk bulan Al-Quran ya Pak? Betul. Kira-kira menurut Bapak bagaimana sih Al-Quran itu bisa menjadi sumber kedamaian bagi kita sehari-hari? Sebenarnya Al-Quran bukan sumber kedamaian juga, tapi masih banyak fungsinya Al-Quran, karena memang Al-Quran itu adalah pedoman kita. Ya. Pedoman kita, pedoman daripada kehidupan yang ada di dunia. Bayangkan sekali kalian, di Al-Quran sendiri kan belum ada kitab biologi, buku biologi kan belum ada, geografi belum ada. Namun di Al-Quran sendiri kan ada yang menerangkan bahwasannya di bawah laut ada sungai-sungai yang mengalir, di bawah air laut yang asin, di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Masya Allah. Ada 2 lautan yang berbeda warnanya, tidak bisa menyatu. Itu kok bisa? Biologi kimia belum ada. Karena emang kuasa Allah ya Kuasa Pak. Allah betul-betul. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sendiri dijuluki Al-Ummi yang tidak bisa tidak bisa membaca membaca dan menulis. Betul. Seperti itu. Maka Al-Quran itu menurut saya sendiri bukan hanya untuk kedamaian saja, tapi untuk tongkat kita untuk menjalani kehidupan. Bener. Iya, betul. Jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk kedamaian saja sebenarnya Kak Fairuz. Iya, betul banget. Jadi menurut Pak Ali tadi sudah dibilangkan bahwa Al-Quran itu sebagai tongkatnya kehidupan Pak. Betul, tongkatnya kehidupan untuk menyanggah kehidupan kita. Benar. Betul. Masya Allah. Oke. Baik, terus kan kalau boleh nostalgia nih Pak pada Oke. zaman-zaman dulu kan, sekarang menurut Pak Ali itu ada nggak sih perbedaan zaman dahulu sama zaman sekarang pada bulan Ramadan itu yang bikin nostalgia gitu menurut Pak Masya Ali? Allah, sungguh indah ketika saya memandang di bulan Ramadan yang dulu dengan yang sekarang. Iya. Zaman dulu dengan zaman yang sekarang berbandingnya sangat tinggi, sangat maju pesat Indonesia itu. Sekarang berbasis digital kayak kita nih podcast, dulu gak ada Iya. podcast. Dulu namanya bukan podcast, namanya Ndopo. Ndopo. Halo dulu. Dulu Dopo itu di namanya apa? Kalau kita kan di ruangan. Nggih. Kalau orang dulu, namanya saya kan orang Banyuwangi, namanya gotaan. Apa itu Pak gotaan? Gotaan itu ya suatu kamar. Kalau di pondok pesantren seperti itu. Jadi di sana kan Dopo, tapi Doponya itu Dopo ilmiah. Ya sama kayak kita ini. Doponya ilmiah. Masalah apa, Pak? Rata-rata biasanya kalau di pondok pesantren itu sawir, bahas kitab-kitab. Jadi gimana nih hukumnya orang puasa tapi kok makan sisa-sisa makan yang ada di gigi bagaimana Pak? Kok kita sengaja seperti Iya. itu. Hanya contoh. Seperti itu. Kemudian di bulan Ramadan yang tempo dulu pakai petasan, itu petasannya bukan petasan yang jadi. Mereka itu buat petasan itu
ambil pohon bambu, kalau enggak pohon pinang. Oh iya. Dibuat apa ya namanya, petasan bambu itu yang kayak meriam. Betul. Langsung Kayak meledak meriam, gitu. betul. Iya, betul, kayak meriam. Kalau enggak punya bambu, ya udah kita gali tanah. Kemudian ditata seperti halnya kompor apa itu? Kompor tradisionalnya orang-orang Jawa itu lah. Luweng. Luweng namanya itu, betul, luweng itu. Tapi kalau luweng kan lebar Iya. lubangnya. Kalau yang ini petasan tanah ini Kecil. Dikasih karpet di bawahnya. Oh, pakai karbit. Betul, pakai iya. karpet itu. Atau kalau enggak bambu. Seperti itu. Tapi Pak, kalau di rumah saya itu kalau Apa tuh? setiap Lebaran Idul Fitri itu kayak katanya itu emang udah tradisi dari turun temurun itu pakai, kalau nggak salah, koran yang digulung itu. Iya. Betul. Yang nanti terus kalau meledak itu kertasnya banyak di jalan. Betul. Itu kira-kira udah dari dulu apa Iya. masih baru sih Pak menurut Bapak itu? Kalau petasan yang terbuat dari kertas sih Iya. ya dulu, tapi nggak dulu amat. Oh. Kalau dulu amat yang saya perhatikan adalah bambu. Setelah Iya. bambu itu ada bubuk misiu yang diperjualkan bebas itu, sehingga pada saat itu sangat marak sekali orang membuat petasan. Sebenarnya petasan yang terbuat dari koran itu kebanyakan diambil dari tradisi orang Betawi. Oh, Iya kan? Kalau orang Betawi itu ada petasan yang dirangkai sampai tinggi. iya. Oh iya. Kayak bom tuh. Iya, iya. Tuh, ya seperti Iya. itu. Kemudian di bulan Ramadan dulu, Rek, rasanya hening, tambah hening lagi, karena kita tidak fokus terhadap mobile phone Oh atau iya. gadget kita tidak terlalu terpakai. Dulu tuh pakai telepon tulalit, saya pun nggak punya HP dulu. Oh. Soalnya di pondok juga, di rumah pun juga nggak pegang HP. Menikmati sekali, apalagi kalau terdengar sholawat atau pujian setelah sholat ataupun adzan setiap adzan. Insya Allah indah sekali. Kita menikmati senja tanpa memegang cat-cat, tanpa memandang siapapun orang, melihat sunset dulu. Masya Allah, berkah. Kok bisa ya oren-oren jatuh ke bawah sampai tak terlihat, masuklah waktu Maghrib. Oh iya. Iya, kita ya seperti itu senja itu. Pasti datang dan pasti menghilang. Iya. Bener Begitu banget. pula kita ketika punya pasangan hidup ataupun punya keluarga, persis seperti halnya senja. Pasti akan datang dan pasti akan Hilang. hilang. Iya, itulah Senja. betul. Masya Allah. Terus kan kembali ke topik Bapak kan merupakan guru fikih juga kan Pak yang ada di Betul, madrasah betul, ini. betul. Kira-kira kenapa sih Pak Bapak itu kok bisa menjadi guru fikih? Apa yang membuat Bapak tertarik untuk menjadi guru fikih itu? Apakah itu ketidaksengajaan atau memang Bapak dari dulu itu emang sangat meminati fikih gitu? Alhamdulillah. Nah, karena latar belakang pendidikan saya adalah pondok pesantren, Nggih. jadi dulu kiai saya bilang, "Le, dalem Mbah, nek ning pondok belajar kabeh." Nggih. Seperti halnya kalian itu membeli barang-barang yang ada di pasar, atau bahasanya kulaan. Belilah semuanya. Siapa tahu yang diantaranya dipergunakan. Nah, alhamdulillahnya kenapa saya kok diambil guru fikih? Sebenarnya latar belakangnya kalau di MAN ini karena dulu ada guru yang pensiun, jadi saya menggantikan. Nah, saya sendiri juga senang fikih. Karena di dalam ilmu fikih itu sendiri menarik. Kenapa Pak kok bisa menarik? Karena ilmu fikih itu sebenarnya berkembang. Sehingga pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang kontemporer atau yang baru itu macam-macam, sehingga kita mengasah pemikiran kita, ideologi pemikiran-pemikiran yang kita dapat dari pondok pesantren kita ambil dari kitab-kitab yang ada. Jadi lebih seru. Gitu. Baik. Betul. Kan Bapak kan sebagai guru fikih nih, menurut Bapak bagaimana sih fikih itu membantu seseorang menemukan kedamaian saat beribadah Ramadan? Masya Allah. Kedamaian di bulan Ramadan, kedamaian di waktu sholat atau di mana? Di waktu Ramadan. Fikih tersebut itu membantu seseorang untuk
menjalankan ibadah kedamaian yang ada di bulan Ramadan itu tersebut. Oke, bukan hanya di bulan Ramadan sih. Iya. Karena ibadah sendiri kan kita tiap hari. Wajibnya puasa kan hanya di bulan Ramadan. Oke. Wajibnya kita sholat sepanjang hidup. Nggih. Betul nggih? Bener Nah, banget. oke. Nah, ketika kita ingin merasakan kedamaian, maka dari itu kita harus lebih khusyuk bahasanya kita itu khusyuk. Kemudian seolah-olah ketika kita menjalankan ibadah wajib, anggaplah ibadah ini adalah ibadah yang terakhir. Contoh nih, sholat maghrib. Sholli fardal maghribi thalasa raka'atin mustaqbilal qiblat dan imaman lillahi ta'ala. Sebelumnya kita juga harus berniatkan dalam hati, oh ini adalah sholat maghrib saya yang terakhir. Ya Allah, semoga dalam sholat saya ini saya lebih khusyuk kepadamu ya Allah. Terimalah sholat hamba, terimalah puasa hamba. Ramadan adalah Ramadan kita yang terakhir ya Allah. Semoga Ramadan ini, ya sepertinya orang-orang yang terkena penyakit yang sudah diponis, umur kita 2 tahun, umur kita setahun, setelah kita sudah meninggal, insya Allah kita akan merasakan yang namanya kekhusyuan dalam beribadah. Bukan berarti damai juga. Nah, kita merasa tenang, nyaman sama Allah. Butuh memang orang-orang yang hebat itu seperti halnya, ya, saya tahu orang-orang hebat di Indonesia siapa? Yang kalian tahu? Siapa, Pak? Presiden pertama? Siapa ya kira-kira? Presiden yang pertama? Insinyur Oh, Insinyur Soekarno. Soekarno. Bung Karno itu kan orang hebat, pidatonya menggelegar kemana-mana. Kok bisa diterima oleh masyarakat Indonesia? Kok bisa membangunkan singa-singa yang ada di Indonesia? Kenapa? Kenapa, Pak? Kira-kira? Karena beliau itu mendekatkan dirinya kepada Allah dalam kesunyian. Masya Allah. Ada suatu cerita bahwasanya Bung Karno dulu pernah menyendiri atau uzlah bahasanya orang pondok pesantren itu di Alas Purwo. Pernah di gua Alas Purwo tersebut beliau uzlah menyendiri sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Sallallahu alaihi. Itu untuk mendamaikan diri, mencari ketenangan dan kedamaian tadi ya, sesuai dengan topik. Oke. Keutamaan puasa dalam fikih itu apa sih Pak kalau boleh tahu kalau dalam fikih? Waduh, kalau keutamaan Pasti banyak sekali, hadis-hadis hasan, sahih dan qudsi pun juga banyak. Ada kalanya yang pertama nih, pada bulan puasa pahala kita dilipat gandakan. Iya. Bahkan sampai 10, ada yang ngomong 100, ada hadis yang mengatakan 1000, banyak sekali. Karena sebenarnya hadis yang sahih itu mengatakan pahala puasa itu tidak ada yang tahu, karena kebesaran, karena keagungan pahala di bulan Ramadan. Nah, banyak sekali fadilahnya. Apalagi ketika kita di bulan Ramadan kita imbangi dengan lebih banyak beribadah daripada bekerja. Contoh nih, setelah sholat zuhur kita tadarusan, kemudian kita istirahat tanpa ngomong alias tidur, karena tidur termasuk juga daripada ibadah dalam bulan puasa. Setelah itu menunggu sholat asar, kita sholat asar jamaah. Setelah jamaah tadarus. Iya. Kemudian di sore hari kita sodakoh, bagi-bagi takjil. Lah, semakin banyak kita melaksanakan perbuatan baik di bulan Ramadan, maka semakin banyak pula pahala yang akan kita terima. Tidak tahu berapapun jumlah itu, nggak ada yang tahu. Yang tahu hanyalah malaikat proposal. Siapa itu? Raqib dan Atid. Gitu. Bener banget. Ngomong-ngomong soal tarawih nih Pak, Oke. kira-kira menurut Bapak kalau tarawih kan bisa di rumah juga bisa di masjid kan Betul, Pak? betul. Menurut Bapak itu yang lebih baik itu di rumah atau di masjid? Oke, untuk sholat tarawih sendiri sebenarnya ya sesuai dengan itu tadi. Sholat jamaah itu kan pahalanya 27 derajat. Sehingga yang lebih afdol kita berjamaah di masjid. Namun nih, kalau di rumah masih ada tanggungan, misal ada nenek kita kalau ditinggal nanti kabur atau udah pikun ataupun ditakutkan bertindak yang tidak baik sehingga di kamar mandi jatuh lah sembarang kali ditakutkan, maka kita lebih baik sholat di rumah. Nah, ataupun kalau kita punya anak, kalau sudah punya anak kecil ya lebih baik di rumah yang istrinya. Ya kita boleh tetap masjid. Oke. Oh gitu. Siap. Jadi kan ini bulan Ramadan ya Pak, Betul. pastinya kan puasa gitu. Kira-kira menurut Bapak bagaimana sih cara untuk menahan amarah agar tidak
puasanya itu sia-sia gitu loh. Kan puasa itu harus dengan penuh kedamaian seperti itu. Menurut Bapak itu seperti apa? Ketika kita punya amarah ghadab. Nah, ghadab itu kan dalilnya gimana? Atau marah itu dalilnya dawuhnya Rasulullah adalah la taghdab, jangan marah. Nah, di bulan Ramadan ini bagaimana tips kita biar tidak emosionalnya naik? Tidak emosionalnya naik adalah dengan cara kita lebih fokus dalam beribadah. Kita melupakan emosional kita. Udahlah nih kita dikerjain ya, dijailin sama teman-teman. Udahlah, nggak usah lah. Saya tak fokus ngaji terus. Maka sibukkanlah kita itu dalam beribadah sehingga kita melupakan perasaan emosional kita yang tidak terkontrol. Bagi orang yang pemarah, kalau orang yang tidak pemarah, bagaimanapun kita jailin maka tidak marah. Ya seperti itu. Jadi kembali lagi ke tarawih nih Pak, saya tuh kayak bingung gitu loh. Kira-kira menurut Bapak nih, lebih baik puasa tapi tidak tarawih, apa tarawih tapi tidak puasa? Oke. Sebenarnya bukan ada yang lebih baik. Yang lebih baik itu kita berpuasa dulu. Iya. Karena puasa hukumnya Wajib. Kalau tarawih itu kan hukumnya sunnah. Sunnah. Namun kan tadi saya sudah bilang, di mana di bulan puasa ini kalau kita hanya sia-sia, hanya menyia-nyiakan bulan puasa, maka kematian yang akan mengingatkan. Kita akan menyesal karena kita melupakan perbuatan-perbuatan yang banyak fadilahnya. Ada suatu perkataan dari Kiai Haji Anwar Zahid itu, bahwasannya kalau bulan Ramadan ini tidak bisa membuat kita lebih baik, maka kematian yang akan mengingatkan karena kita telah menyia-nyiakan di bulan Ramadan. Begitu berkah bulan Ramadan sehingga kita jangan sampai melupakan. This is of the Ramadan month. Masya Allah. Baik, kira-kira kan kadang nih Pak, kalau misalnya orang nih ada kan, kalau misalnya nggak puasa karena ada suatu halangan tertentu gitu, kadang ada yang mohon maaf nih mokel atau apa gitu, itu tapi malamnya itu ikut tarawih, kira-kira pahalanya itu diambil apa tidak? Ya tadi saya udah bilang kalau sunnah kan pasti diambil. Kalau yang wajibnya tidak dilaksanakan, berarti dia mendapatkan dosa bukan mendapatkan pahala. Secara konsep pahala. Maka boleh-boleh saja seperti itu. Namun kita harus mengutamakan kewajiban. Kalau memang nih karena puasanya karena ada suatu uzur atau darurat lah, misalkan dia menjadi seorang musafir yang perjalanannya jauh sehingga mengakibatkan dia tidak berpuasa. Atau ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui bukan ya betul, ibu hamil ataupun ibu menyusui boleh tidak berpuasa, tapi tetap nanti kita membayar atau mengqodoi puasanya dulu, ndak mampu bayar fidyah seperti itu. Atau nenek-nenek nih bayar kafarah, bayar fidyah itu tadi. Baik, karena kita kan udah berbincang-bincang banyak banget nih Pak, dan banyak banget manfaat-manfaat yang sudah didapat dari perbincangan kita tadi nih. Jadi kita langsung sudahi saja ya Pak, karena sudah cukup lama gitu. Siap. Sudah hampir mau buka puasa gitu. Masih 25 jam lah ya. Jadi kita langsung aja akhiri ya Pak ya. Terima kasih Bapak karena sudah memiliki waktu luang untuk berpodcast bareng kita. Tidak apa-apa, sudah aman. Terima kasih ya Bapak. Siap. Baik, teman-teman, kita akhiri saja podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info selanjutnya dari channel kita. Langsung saja Kak Virus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.